Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembahasan ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai isomer pada sinyal karbon, yaitu isomer gugus fungsi dan isomer ruang. Isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah isomer di mana rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Pasangan yang merupakan isomer fungsi yang pertama adalah alkena berisomer fungsi dengan sikloalkana. Contohnya adalah 1-butena itu berisomer fungsi dengan senyawa titik-titik-titik. Kalau kita lihat pada pilihannya, di sini ada siklopentana dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui atau mencari pasangan mana yang merupakan isomer fungsi dari 1-butena, kita gambarkan dulu 1-butena, butena itu C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian pada C nomor 1 ada rangkapnya. Karena namanya adalah 1-butena. Kita lengkapi jumlahnya supaya ketahuan berapa jumlah dan C-nya. Ini berarti 2. Ini adalah 3. Ini C4, H8. Kita cari yang merupakan sikloalkana dan jumlah C-nya adalah 4. Siklopentana ini C-nya 5. Berarti bukan pasangannya walaupun dia siklo. Siklobutana, butanya C4. Kita cek siklobutana yang C1. 2, siklo berarti dia memutar atau tertutup seperti ini. Kemudian C, tangannya harus 4, berarti kita lengkapi supaya menjadi 4. Kalau kita lihat rumus molekulnya yaitu C-nya 4, hanya 8. Nah, ini sama. Rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Berarti jawabannya adalah siklobutana. Yang C siklopropana, C-nya 3, berarti bukan pasangannya walaupun dia siklo. Ini sama-sama ena, berarti dia berisomer kerangka atau isomer posisi. Kemudian kita lihat pada pasangan yang berisomer yang kedua, yaitu alkuna berisomer fungsi dengan alkadiena. Kita cek soalnya. 2 butuna, kalau kita gambarkan, butuna itu C-nya ada 4, kemudian pada C nomor 2 ada rangkap 3. Kita lengkapi jumlahnya supaya C tangannya menjadi 4. Ini rumusnya adalah rumus molekulnya C4H6. Kemudian kita cari yang alkadien. Alkadien itu suatu alkena yang rangkapnya jumlahnya ada 2. Bu, berarti C-nya 4, kita gambarkan dulu C-nya 4. Kemudian rangkapnya misalnya letakkan di sini juga boleh ya. Berarti ini dilengkapi jumlahnya. Ini berarti 2, ini sudah cukup. Ini 1, ini 3. Ini C4H6. Nah, ini sama. Rumus molekulnya. Ini adalah nomor 1, nomor 2, buta karena C-nya ada 4, kemudian dien. Kenapa dien? Rangkapnya ada 2. Kita cek yang merupakan jawabannya, yang merupakan dien. Dien berarti yang nomor A, ini. Nah, itu cara meramalkan manakah yang merupakan isomer fungsi dari 2 butuna. Ya, jadi yang pertama cari dulu mana yang dien. Kemudian pasangan isomer fungsi yang ketiga adalah alkohol dengan eter, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Kita lihat soalnya, 2 metil, 2 propanol, kita gambarkan dulu, C-nya ada 3 propanol, kemudian pada C nomor 2 ada metil, dan ada OH. Kalau kita lihat jenis alkoholnya, ini adalah alkohol sekunder, ini adalah alkohol tersier ya, karena OH-nya terikat pada C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C lain. Ini C tersier. Nah, 1, 2, 3 mengikat 3 C. OH-nya terikat pada C tersier, maka dia termasuk alkohol tersier. Nah, alkohol ini berisomer fungsi dengan eter. Kita cari yang eter yang jumlahnya C-nya 4. Butanol ini tidak, karena dia berarti adalah isomer
kerangka atau isomer posisi. Dan metoksietana, walaupun ini eter, tetapi metoks itu C-nya 1, etana itu C-nya 2, berarti baru 3C. Berarti bukan isomer fungsi walaupun C-nya walaupun dia eter. Kita lihat 2 metoksipropen, kita cek ya yang C. 2 metoksipropen, kita propen dulu. Nah, di sini nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, pada C nomor 2 mengikat 2 metoksi. Nah, ini metoksi, ini nomor 2, propana. Kita lengkapi jumlahannya. Nah, ini adalah 2 metoksi propana. Kita cek, ini C-nya ada 4, hanya ada 10, O-nya 1. Ini juga sama, C-nya ada 4, hanya 10, O-nya 1. Berarti ini adalah isomer fungsi. Nah, eter ini nama lainnya, nama umum atau nama trivialnya bisa juga dibuat, ini adalah metil, adalah isopropil, ini posisi iso. Propil dengan metil, duluan M. Yang dilihat M-nya, P-nya bukan isonya ya. Jadi ini adalah metil, nama umum atau nama trivialnya, isopropil, eter. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu isomer fungsi alkohol adalah eter. Selanjutnya isomer fungsi dari aldehid adalah keton dengan rumus sama-sama CnH2NO. Kita cek soalnya ini adalah propanal. Ini adalah COH. Ini COH, ini gugus fungsinya. Ini biasanya nulisnya adalah CHO. Ini untuk menghindari alkohol. Berarti dia CHO ini adalah suatu gugus fungsi dari aldehid. Jadi CHO. Nah, C di sini jumlahnya adalah 3, hanya adalah 6. Ini suatu propanal. Ini propanal karena C-nya 3 dan aldehid. Kita cari isomer fungsi dari aldehid adalah keton. Keton dengan C yaitu 3. Yang A itu alkohol, bukan ya? Nah, ini C1, 2, 3 keton, berarti dia yang B. Jadi pada yang B adalah propanon. Ini juga C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Jadi propanal itu pasangan isomer fungsinya adalah propanon. Kalau yang C itu eter, yang D ini adalah alkohol sekunder, sedangkan yang E ini adalah ester. Jadi bukan merupakan jawaban dari soal. Selanjutnya adalah isomer gugus fungsi yang terakhir yang kita bahas, yaitu asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan ester, di mana rumus umumnya adalah CnH2NO2. Kita lihat pada contoh soal, di situ adalah asam 3-metilbutanoat berisomer fungsi, ini isomer, dengan titik-titik-titik. Kita cek pada soal, asam butanoat itu asam karboksilat, isomer fungsinya adalah suatu ester. Kita cek yang A ini bukan, karena ini bukan ester. Kemudian ada jawaban yaitu B dan C. Kita cek lagi, metil itu C-nya 1, kemudian butanoat itu C-nya 4, berarti totalnya C-nya 5. Sedangkan asam di sini metil pentanoat, ester metil pentanoat, ester itu metil 1, pentan itu 5, berarti ada 6. Sedangkan pada soal, kalau kita gambarkan, asam butanoat berarti C-nya ada 4, gugus fungsinya adalah COH, kalau kita bisa terus seperti ini ya, COH ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Kemudian pada C nomor 3 adalah cabang yaitu metil. Kita lengkapi jumlahnya, maka totalnya di sini adalah C-nya 5, hanya 10, O-nya ada 2. Sedangkan pada soal atau pada jawaban di situ yang C-nya 5 adalah
Yang B, coba kita cek yang B ya. Metil butanoat. Butanoat itu 1, 2, 3, 4, CO, O. Di sini ada metil, ester, alkil, alkanoat. Ini adalah metil butanoat. Ini C-nya 5, hanya 10, O-nya 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu cara mengetahui atau menganalisa manakah yang termasuk dalam isomer isomer fungsi dari soal yaitu 3-metil butanoat. Selanjutnya kita masuk pada isomer ruang. Kalau yang tadi isomer struktur, sekarang isomer ruang. Isomer ruang yang kita bicarakan di sini adalah isomer geometri Cistrand. Kita batasi pada isomer geometri Cistrand dengan syarat juga kita batasi pada C yang punya ikatan rangkap. Seperti ini. Yang pertama adalah punya ikatan rangkap. Yang kedua adalah punya syarat yaitu tangannya ini pada C pertama dan C kedua ini tangannya ya, ini L1, L2 dan seterusnya. Maksudnya apa? Kita lihat pada contoh soal. Pada contoh soal ini punya ikatan C rangkap, berarti dia syarat pertama terpenuhi, kemudian syarat kedua ini misalkan C pada C yang pertama yang punya ikatan rangkap dan C yang kedua. Pada C yang pertama ini mengikat CH3 dan Br. C dan Br itu nomor atomnya lebih besar Br, maka di sini termasuk large atau besar. Large yang pada C pertama dan small pada C pertama. Sedangkan pada C kedua atau C pada B, ini large-nya, large pada C yang kedua, ini small pada C yang kedua, berarti S2. Ini C dengan Br, walaupun ini ruangannya besar, tapi C nomor atomnya lebih kecil daripada Br. Nah, di sini pada gambar punya kata rangkap, kemudian S1 tidak sama dengan S2, tetapi L1 sama dengan L2, berarti memenuhi syarat yang kedua ya. Berarti dia punya isomer cis-trans. Nah, jika posisi small itu berseberangan, posisi lastnya berseberangan, berarti ini adalah posisi trans. Kemudian namanya, ini induknya, ini C nomor 1, C nomor 2, 3, 4, 5. Pada C nomor 2 ada bromo, nomor 3 ada bromo, berarti ada 2 bromo, di bromo. Kemudian rangkapnya pada C nomor 2, berarti 2, induknya ada 5, jumlah C-nya berarti 2 pentena. Ini gambar 1. Kemudian gambar 2, kita lihat gambarnya pada CA atau C pertama, ini lastnya, ini smallnya. Pada C yang kedua atau yang ke B, ini smallnya, ini lastnya. Jadi small last itu selain nomor atom juga ada satu yang lain, tapi kita fokus pada nomor atom saja ya, untuk lebih menyederhanakan. Jadi ini BR, nomor atomnya lebih besar daripada C, walaupun C juga mengikat C yang lain, berarti di sini lastnya atau yang gugus besarnya. Di sini kalau kita lihat, smallnya sepihak ya, atau satu bidang, maka ini adalah posisi cis. Jadi kalau sepihak namanya cis. Cis 2,3 di bromo 2 pente. Nah, itu cara menganalisa suatu isomer ruang atau isomer geometri cis dan trans. Kita lihat contoh lain untuk lebih memahami. Manakah senyawa berikut yang punya isomer geometri cis dan trans? Kita cek gambar 1. Pada gambar 1, kita fokus dulu pada rangkapnya, C rangkap. Pada C rangkap yang pertama, ini mengikat H, kita letakkan di atas misalnya. Kemudian CH3, sedangkan pada C yang kedua, ini mengikat H, dan mengikat CH2, CH2, CH3. Ini CH2. Ini berarti small, large.
Di sini S1 sama dengan S2, L1 tidak sama dengan L2, dan dia punya kata rangkap, berarti dia punya isomer geometri cis trans. Nah, ini ya, ini punya isomer geometri cis dan trans. Dimana kalau pada gambar ini posisinya adalah posisi cis. Kemudian gambar kedua, kita lihat gambar kedua, ini tadi gambar pertama. Gambar kedua kita fokus dulu di C rangkapnya. Kemudian pada C rangkap yang pertama ini mengikat gugus atau tangan CH3 dan CH3. Dan ini adalah H dan CH2, CH3. Ini CH2. Kalau kita lihat pada gambar di sini, pada C yang berikatan ini, berikatan rangkap ini atau CA di sini, ini tangannya kembar atau mengikat dua gugus yang sama, berarti dia tidak punya semua, tidak punya lats. Berarti dia otomatis tidak punya isomer geometri karena punya tangan yang kembar. C punya dalam C yang bersama punya gugus yang sama, berarti dia tidak punya cis trans. Kemudian gambar yang ketiga kita analisa lagi. Rangkapnya dulu, kita fokus, kemudian kita lengkapi tangannya ada 4, seperti ini. Nah, pada C yang pertama, ini misalnya CA, ini CB gitu ya. Pada CA mengikat H dan CH3. Pada C yang kedua atau CB adalah CH3 dan H. Di sini S1 sama dengan S2, L1 sama dengan L2, dan punya ikatan rangkap. Berarti dia punya isomer cis trans. Ini mempunyai isomer cis trans. Kalau posisi ini berarti posisi trans karena berseberangan S dan L-nya. Gambar terakhir, gambar keempat, kita fokus lagi ke tangan rangkapnya. Ini ya, ini misalnya ini A, ini B. Pada C yang A, ini mengikat H dan mengikat C2H5 atau CH2CH3. Kalau kita singkat bisa ya menjadi C2H5. Sedangkan C yang B itu ada H, ada H. Ini sama dengan contoh yang kedua. Ini tangannya kembar atau mengikat gugus yang sama, berarti ini juga tidak punya isomer geometri cis trans. Maka kalau dari soal pilihannya adalah 1 dan 3 yang punya isomer geometri cis trans. Selanjutnya isomer ruang yang kedua adalah isomer optik. Di sini isomer optik ini adalah syaratnya mempunyai C asimetrik. C asimetrik itu C yang mengikat tangan 4 yang berbeda. Ini tangan pertama mengikat COH, tangan kedua mengikat H, tangan ketiga mengikat C25, tangan keempat mengikat OH. Jadi keempat tangannya berbeda, berarti dia punya C asimetrik. Otomatis dia bisa memutar bidang polarisasi cahaya, bisa putar kanan, putar kiri. Nah, untuk lebih lanjut mempelajari materi putar kanan, putar kiri, kita cukupkan untuk materi di kelas. Ini biasanya dilanjutkan atau dipelajari lebih lanjut pada OSN atau pada pembelajaran kuliah lebih lanjut. Oke, itu tadi pembicaraan kita mengenai isomer. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.